nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Rabbana inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bunda yang dirahmati Allah Ta'ala, syukur, terima kasih kita kembalikan ke hadirat Allah Jalla Jalaluh yang tanpa izinnya, tanpa bantuannya, tanpa pertolongannya tidaklah mungkin kita dapat belajar di tempat ini, belajar untuk kita membaca ayat-ayatnya, belajar untuk kita membaca bersama sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya bab safar. Mari kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada bab dianjurkan segera pulang jika keperluan telah selesai. Ini bab selesai safar. Begitu seseorang muslim bersafar lalu selesai urusannya, segera pulang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-safar qit'atun minal adab yamna ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu fa idza qada ahadukum nahmatahu min safar falyu'ajjil ila ahlihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, safar itu, bepergian itu adalah sepotong dari penderitaan. Sebab orang yang bepergian itu terganggu makannya, minumnya, tidurnya. Karena itu apabila dia telah selesai menunaikan keperluannya, hendaklah segera pulang ke rumah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di hadis ini kita tahu Nabi itu punya bimbingan, itu mesti bagus sekali. Dan di dunia ini kalam yang terbaik itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sebentar Bu, saya ganti. Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, khairul kalam kalamullah. Sebaik-baik kalam, sebaik-baik firman adalah firman Allah. Tidak ada duanya. Yang kedua, wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mencari petunjuk selain dari Nabi. Jangan mencari petunjuk dari orang, manusia.
orang di barat, orang di timur, orang di Eropa, langsung dari Nabi SAW. Dalam semua urusan. Ibu mau urusan apa sekarang? Mau urusan apa? Keluarga, rumah tangga, perdagangan, apa? Urusan pokoknya semua urusan. Urusan dunia, urusan akhirat, itu Nabi SAW yang terbaik. Kalau ibu-ibu cari caranya orang barat, caranya orang Eropa, itu hanya urusan dunia yang itu jauh dari kebenaran. Termasuk urusan safar. Bagaimana Nabi bersafar? Nabi mau bersafar. Bagaimana caranya bepergian? Apakah dimulai dengan tertawa ria, mendengarkan lagu-lagu untuk menyenangkan hati? Tentu Nabi punya petunjuk. Sholat 2 rakaat, selesai sholat berangkat dengan doa, dengan permohonan terus menerus. Karena apa? Dalam perjalanan musafir ini sangat memerlukan perlindungannya, sangat memerlukan penjagaannya. Kalau sudah selesai urusan safar, segera pulang. Karena safar itu tidak enak. Musafir itu tidak enak. Makanya di safar perjalanan itu ada kesulitan. Sampai-sampai orang mukmin yang sholat diberi keringanan. Sholatnya yang 4 menjadi 2, yang 3 menjadi tidak ada. Yang diatur itu pertama qashar, dipendekkan, zuhur, asar, isya. 4 jadi 2. Kalau di jamak, maghrib dan isya, zuhur dan asar. Subuh tidak boleh dijamak, tidak boleh dikosong. Itu karena memang perjalanan ini kadang-kadang kesulitan. Walaupun bawa mobil sendiri, itu kadang-kadang kita mau cari tempat sholat, di mana tempat sholat? Kita mau cari tempat istirahat, makan di mana itu? Dan seterusnya. Ini safar. Kalau selesai cepat pulang. Karena safar ini kit'ah minal adab. Kit'ah minal adab ini kit'ah, sepotong siksaan. Makannya, minumnya, tidurnya itu tidak teratur itu. Tidak teratur. Makanya kemudian Nabi menganjurkan segera pulang. Dan safar ini kalau Nabi menyebut kit'atun minal adab, sepotong, sebagian dari kesulitan, penderitaan dan lain-lainnya, kita berlindung kepada Allah. Banyak orang dalam perjalanan mengalami musibah. Musibahnya ada yang ringan, ada yang berat. Ada yang kita mohon perlindungan kepadanya, ada yang pulang dalam keadaan sudah menjadi jenazah. Atau tidak pulang, Bu, karena pesawatnya masuk ke laut. Itu safar. Itu safar. Dan itu kenyataan, kejadian. Saya punya cerita, saya ada kitab kumpulan kisah. Kisah ini terjadi di Arab Saudi. Yang bercerita ini ada satu anak. Jadi di perjalanan itu ada seorang yang dia selamat dalam perjalanan itu. Kira-kira namanya Syekh Sulaiman mungkin.
itu punya cerita kepada orang-orang. Beliau bercerita, beliau masih remaja, namanya saja remaja. Jadi ini saya sampaikan dengan bahasa yang agak bebas, ilustrasi kata nanti saya sendiri atur supaya lebih paham, lebih mudah. Saya beserta teman-teman ini mau bersafar, mau bergembira ria. Dan saat itu kira-kira siang hari. Begitu mau berangkat, teman-teman semua remaja dimulai dengan lagu yang keras lagunya. Ya. Lagu keras, hot. Itu mulai. Ini mau berangkat. Ya, namanya anak muda yang masih senang bersukaria. Kemudian mulailah berangkat. Termasuk Ar-Rawi yang bercerita ini juga ikut dalam safari itu. Tujuannya itu kota Dammam. Di Arab Saudi itu ada Dammam. Mungkin kita hanya kenal Makkah, Madinah, Jeddah. Mungkin siapa yang belum pernah pergi ke Mekah, pagi ini berdoa, tolong ya Allah sampaikan saya ke Mekah. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Ini kesempatan, Bu. Ibu apa? Jangan-jangan doa kita yang katakanlah pagi ini kok diterima, karena itu dia yang mengurus. Mulailah berangkat menuju Dammam. Ibu tahu, insya Allah di Arab Saudi itu jalannya itu bebas hambatan. Mungkin tol tapi tidak pakai bayar. Bebas hambatan. Termasuk hambatan untuk bayar. Tidak ada. Jalan terus. Tiba-tiba mungkin kalau kita kan Surabaya sekian kilometer tertulis jelas. Begitu berangkat ada tulisan Dammam 300 km. 300 km. Katanya anak-anak itu Dammam kita 300 km kita akan tempuh. Mobilnya mobil bagus, hebat, luar biasa. Supirnya juga luar biasa. Dan anak-anak ini juga semuanya senang dengan kecepatan tinggi. Kata mereka, Dammam 300 km. Anehnya yang satu ini tidak melihat tulisan Dammam 300 km. Bukan itu. Tulisannya Dammam 300 km dibaca oleh yang semuanya. Yang satu ini tertulis Jahannam 300 km. Jahannam 300 km. Teman-teman, saya ini kok baca itu Jahannam 300 km. Teman-temannya tertawa, matamu itu ya biasa kan anak muda mengejeknya Jika dia mungkin heran ya Bu, kenapa kok Jahannam? Tulisannya Arab ini Bu, Jahannam. Karena memang sana negara Arab. Terus melaju Bu, terus melaju. Nah, kata teman-temannya, tuh baca 200 km Dammam 200 km, baca itu, baca. Dilihat sama yang satu ini Jahannam 200 km. Jadi teman-teman, itu yang tertulis itu Jahannam 200 km. Kata teman-temannya, kamu ini tidak usah bergurau, tidak usah main-main, tidak usah bercanda. Orang tulisan itu jelas begitu, kamu menggantinya dengan Jahannam 200 km Jahannam.
Artinya diejek, dihina, Bu. Dia bilang, enggak, saya baca itu memang jahanam 200 kilometer itu. Saya enggak main-main, saya tidak bergurau. Perjalanan diteruskan. Itu di depan ada tulisan lagi. Kata temannya, hei coba itu ada tulisan, coba baca kamu, lihat itu Dammam 100 kilometer. Itu tuh lihat, Dammam 100 kilometer. Kata yang satu, Jahannam 100 kilometer. Jadi dia juga heran, kok Jahannam itu tertulis. Tadi teman-temannya membaca Dammam 100 kilometer. Dia yang terbaca Jahannam 100 kilometer. Dan ini kecepatan tinggi, Bu. Yang namanya 100 kilometer itu per jam bisa ditempuh sekian kilometer itu dengan anak-anak ini itu. Terus berjalan, ini sudah 100 kilometer Jahannam menurut yang satu. Yang lain Dammam 100 kilometer. Kira-kira sebelum kilometer sekian, teman ini bilang, teman-teman saya mau berhenti di sini. Saya mau turun di tempat ini. Saya mau turun. Itu sudah ibaratnya hampir sampai itu. Hampir sampai. Teman-teman, berhenti, saya mau turun di sini. Saya mau balik ke Jeddah. Tadi dari Jeddah ke Dammam. Saya mau pulang dari Dammam ke Jeddah. Mau pindah jalur. Kalau sini dari menuju ke Dammam, dia pindah jalur. Teman-temannya ngamuk. Kamu ini, kalau pakai bahasa yang agak kasar, kamu ini gila. Mau naik apa kamu ini? Karena bukan terminal kayak di sini itu, ada rumah-rumah, terminal tidak ada itu, tidak ada. Yang ada padang pasir yang ada itu. Kamu ini gila. Enggak, saya minta tolong, saya mau pulang, saya mau turun di sini, saya mau turun di sini. Memaksa berhentilah dia, diberhentikan, mobil berhenti, dia turun. Begitu dia turun, dia pindah jalur, temannya langsung tancap gas berangkat dengan omelan, menggerutu ya, memaki-maki teman yang mau bercanda, mau bergurau tidak pada tempatnya. Dia menunggu kendaraan, bukan kendaraan umum, sulit berhenti di tengah jalan kayak begitu. Dia cari siapa yang mau bawa dia. Akhirnya setiap kendaraan dia juga stop, tidak mau jalan, tidak mau jalan. Yang ini tiba-tiba ada kendaraan truk besar mau berhenti. Naiklah teman kita ikut, dan truknya itu tidak ada tulisan dilarang menumpang, tidak ada. Itu, Bu. Kalau sini kan ada Bu, ini tidak ada. Dia naik, mulai berangkat. Pak supir berangkat. Pak supir ini tegang, Bu. Serius ini, tegang ini. Teman kita ini yang satu ini lihat suasana itu tidak enak. Pak, ayo kita ngomong-ngomong gini dia, kita bicara-bicara biar supaya perjalanan ini enak dirasa. Oh iya, silakan, tidak apa-apa, katanya Pak supir. Tapi saya lihat Bapak ini serius ini, wajah tegang serius. Oh iya, tahu kamu, sebelum kamu naik kendaraan saya, kira-kira 3 kilometer sebelum kamu naik, itu saya melihat kecelakaan yang amat sangat parah sekali. Amat sangat parah sekali. Saya lihat itu saya lihat korbannya. Pak, mobilnya warnanya apa, Pak? Disebut warnanya ini. Persis kendaraan yang dia tumpangi.
habis penumpangnya mati semua. Itu. Ya, Jahannam 300 kilometer. Allah. Jadi teman kita ini Bu, aduh siapa orang yang sudah shock ya Bu, karena mendengar teman-temannya tadi, ternyata pandangan matanya itu Jahannam 300 kilometer, tidak salah itu. Tidak salah. Jahannam 200 kilometer, tidak salah. Lalu dengan rahmatnya, teman kita yang satu ini tidak ikut bergabung terus. Allah turunkan di tengah jalan. Dia punya kemauan kuat untuk turun. Bukan pokoknya ikutlah, apa yang terjadi enggak. Kalau Allah melindungi, hati ini jadi kuat untuk tidak ikut. Padahal dia tidak tahu ada apa di depan. Tidak tahu. Tapi dia mau turun. Dia mau balik. Dia tidak mau melanjutkan. Apalagi tulisan tadi itu memang mencekam. Jahannam 300 km. Apalagi tulisan Jahannam Bu, disertai kobaran api gambarnya itu Bu. Tulisannya tahu Bu? Jahannam, terus ada sedikit api-api yang gambar lah. Allahu Akbar. Itu Bu. Nah, itulah safar. Yang safar ini biasanya Nabi SAW sebelum safar beliau berdoa, beliau bermohon. Di saat safar beliau, di saat sedang, terus hubungan dengan Allah tidak boleh putus, tidak boleh sampai pulangnya. Karena yang namanya safar ini memang menjadi kebiasaan orang banyak, kebutuhan orang banyak. Maaf, di antara para bunda, ibu-ibu, siapa yang tidak pernah safar coba? Ada? Tidak ada, karena memang yang namanya safar itu perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, apalagi antar kota, kemudian antar provinsi, antar pulau, antar benua. Itu makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Siapa yang dalam keadaan safar, salat boleh dijamak, salat boleh dikosor, puasa boleh diganti di hari lain. Ini aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah pulang, segera pulang, tidak usah masih mau cari acara, tidak usah, pulang. Apalagi safarnya itu sudah lama, keluarga sudah menunggu. Maka kemudian anehnya lagi, Nabi dianjurkan pulang pada siang hari. Ini bab kita berikutnya, istihbab kudum, dianjurkan pulang pada siang hari. An Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza tala ahadukumul ghaibah fala yatruqanna ahlahu lailan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang biasa bepergian lama, maka janganlah mengetuk pintu rumah keluarganya di waktu malam. Wa fi riwayah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayatruqar rajulu alahu lailan. Riwayat lain menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang mengetuk pintu rumah keluarganya di waktu malam. Hadis berikutnya, an Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatruku alahu lailan wa kana ya'tihim ghudwah aw asyiyah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk pulang ke rumahnya, sampai di rumahnya mengetuk pintu rumahnya, rumah keluarganya di waktu malam. Biasanya beliau pulang pagi hari atau sore hari. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Mungkin
Ibu-ibu ada yang tahu mengapa Nabi tidak menyukai ketok pintu waktu malam? Kita punya aturan gitu enggak, Bu? Kita? Hah? Ya, sama. Kita juga punya begitu? Kebiasaan ibu-ibu keluarga apa seperti itu? Bukan tamu ini. Ini bapak pulang dari perjalanan sampai di rumah jam 1 malam. Nabi melarang. Ini maksudnya, jadi musafir ini bapak yang pulang dari perjalanan sampai di rumah jam 12 malam. Nabi melarang, sebaiknya diatur, jangan tengah malam pulang kayak begitu. Apa hikmahnya? Nabi tidak menjelaskan. Tapi kita mungkin tahu ya, Bu, tengah malam itu suasana tidak enak. Kalau Nabi pulang biasanya pagi hari pulang atau sore hari, bukan tengah malam. Apalagi ini tengah malam. Ini larangan, tidak haram ya, Bu. Tidak haram, tidak haram. Tapi tidak baik, kurang bagus. Apalagi tengah malam itu dia punya kebiasaan ketok pintu. Dan kemudian ada orang terus tahu ini. Kalau datang mesti tengah malam, mesti ketok pintu. Begitu dibukanya, tahu-tahu ditiru oleh orang yang bermaksud buruk, bermaksud jahat. Tengah malam dia ketok pintu, dikiranya ini adalah keluarganya, suaminya atau anaknya. Dibuka orang jahat. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita itu kedatangan orang tengah malam, misalnya dari tamu ini ada undangan besok jam 7. Dia berangkat dari daerahnya dia, itu masuk ke tempat kita jam 12. Itu sudah janjian. Walaupun sudah janjian, begitu itu ada orang ketok pintu, ibu periksa dulu, jangan langsung dibuka, dilihat. Pastikan. Ini kalau orang mau waspada ya, Bu. Mau waspada, pastikan buka. Kalau ibu punya korden, buka, lihat benar. Oh, tidak benar, tutup, jangan dibuka. Itu karena kita tidak tahu apa kejadian atau keinginan orang-orang kepada kita. Makanya benarlah Nabi SAW, kalau tidak terpaksa jangan pulang tengah malam. Jangan pulang tengah malam. Tapi kalau dia terpaksa tengah malam, orang pesawatnya itu masuk ke bandara itu jam 10, lalu dia berangkat naik bis ke Kediri, jam berapa masuknya ke rumah? Nah, mesti tengah malam. Dia tidak bisa ngatur jadwal pesawatnya. Makanya diatur supaya dia tidak membuat kaget keluarga, tidak menyulitkan keluarga. Itu Nabi SAW sangat memperhatikan, tidak menyulitkan keluarga, tidak mengganggu keluarga. Saya ini, Bu, pernah mendengar, seingat saya, ibu boleh cari Mubali Ustadz Zainuddin MZ, semoga Allah merahmatinya, Allah rahimahullah. Itu pernah, Bu, kan dulu kasetnya itu kan dijual kemana-mana tuh, Bu, Allah rahimahullah. Itu diantaranya Nabi itu, Bu, kalau datang safar kemalaman, beliau tidak masuk rumah. Beliau lebih suka istirahat di depan rumah. Di depan rumah? Ya, di depan rumah. Sehingga pagi hari Siti Aisyah radhiyallahu anha buka, ada Nabi. Beliau tidak. Tapi kira-kira apa mau bapak-bapak sekarang kayak begitu? Umpamakan Bu, sekarang ini ada HP, diatur.
Nanti insya Allah saya masuk ke Kediri, insya Allah. Pakai kata-kata insya Allah. Lebih tegas lagi, dengan izin Allah, dengan perlindungan Allah, saya masuk jam 1, insya Allah. Tolong kuncinya, pintu dikunci, kuncinya itu taruh dekat nanti saya mau ambil, saya tidak usah ketok pintu. Itu juga bisa ditiru, bisa dicoba, sehingga tidak datang dalam keadaan yang menyulitkan orang lain, menyulitkan keluarga. Nabi SAW tidak pernah menyulitkan keluarga. Jadi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah ini istri beliau sallallahu radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu ditanya, bagaimana Nabi di rumah? Bagaimana Nabi di rumah? Siti Aisyah menjawab, Nabi di rumah ini sama dengan orang lain, suka membantu keluarga, suka melayani dirinya sendiri. Tidak mentang-mentang Nabi terus duduk di kursi, tolong kopinya, tehnya. Nabi sendiri, ngurus dirinya sendiri, bercengkrama, bersenda gurau dengan istrinya. Begitu mendengar adzan, seakan-akan beliau tidak kenal siapapun, mesti penuhi. Itu Nabi SAW. Kalau sudah mendengar adzan, tidak ada kompromi, langsung itu. Umpama seperti itu. Itu beliau yakhdumu nafsahu. Beliau suka melayani dirinya. Kalau mau apa saja. Yang kedua, beliau ini biasanya kalau makan itu tidak pernah meminta, bertanya sesuatu yang tidak ada. Tidak ada. Istrinya tidak buat itu. Beliau tidak tanya, mana ini sambelnya kok tidak ada ini. Tidak ada, ya sudah. Tidak. Beliau tidak tanya. Sudah. Umpama seperti itu. Jadi apalagi terus mana sambelnya? Tidak ada. Terus tidak makan dia. Tidak pernah. Mesti beliau sangat membantu keluarganya. Termasuk yang paling banyak meriwayatkan itu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi aturan kepada kita. Bagaimana caranya kita masuk ke rumah selesai dari safar, termasuk berdoa, bacaan dikala seseorang tiba kembali di negerinya. Ini Bu, ma yaqul idza raja'a, apa yang dikatakan seorang musafir kalau dia sudah masuk ke halaman rumahnya. An Anas radhiyallahu anhu qala, aqbalna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bi dhahril Madinah qala ayibun taibun abidun li rabbina hamidun falam yazal yaqul dzalika hatta qadimna al Madinah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kami telah melihat kota Madinah, tampak ini kota Madinah. Beliau kemudian membaca ajibun, kami kembali, taibun, kami bertaubat, abidun, kami selalu menyembah Allah, hamidun, kami selalu memujinya, terus menerus sampai masuk ke kota Madinah. Itu ucapan waktu pulang dari perjalanan. Ajibun, kami sudah kembali. Taibun, kami dalam keadaan bertaubat. Abidun, kami selalu beribadah. Li rabbina hamidun, kami memuji Allah karena kami sampai dengan selamat. Li rabbina hamidun,
kami sampai dengan selamat. Kalau tidak ada perlindungannya, tidak pulang ke rumah. Li Rabbina hamidun, bersyukur kepada Allah karena bisa pulang sampai ke rumah. Ini Nabi SAW supaya kita ini mengingat Allah sebelum berangkat, di tengah perjalanan, pulang kembali tetap mengingat Allah. Jangan tidak. Karena yang namanya kehidupan ini, Bu, yang namanya kehidupan ini itu terkadang yang di depan itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia berjalan berdharma wisata, berjalan-jalan ke pantai. Tiba-tiba dia diseret ombak, tiba-tiba dia pulang dalam keadaan meninggal dunia. Itulah kehidupan. Makanya bukan hanya itu, bepergian keluar kota untuk nonton satu olahraga, ternyata ada musibah, pulangnya dalam keadaan meninggal dunia. Ini ajibun, kami kembali. Terima kasih, syukur kepada Allah. Taibun, kami selalu bertaubat kepada Allah. Tidak pernah tidak bertaubat. Jadi orang mukmin itu selalu bertaubat. Pokoknya dia melihat dirinya banyak kesalahan, banyak kehilafan, banyak dosa, terus dia istighfar terus menerus. Khawatir dia punya umur itu tiba-tiba sampai di sana. Itu yang orang tidak tahu. Jadi tiap orang itu punya umur, dan umur ini sudah tertulis ketika janin ini ada dalam perut ibunya. Malaikat sudah menulis. Malaikat bertanya, ya Allah, umurnya, kalau pakai bahasa kita, berapa umurnya ya Allah? Allah tetapkan. Malaikat menulis. Rezekinya ya Allah bagaimana? Rezekinya Allah tetapkan. Malaikat menulis. Mulai dia lahir atau mulai dia jadi janin sampai meninggal dunia, itu ada rezekinya. Dan rezeki yang ibu terima, yang kita terima, alhamdulillah Allah berikan tiap hari ya Bu. Ya apa kalau Allah berikan tiap 10 tahun Bu? Atau seperti anggaran negara, tiba-tiba ibunya yang baru melahirkan anak dapat ini Bu, untuk anakmu sampai akhir hayatnya 10 triliun, atur sendiri. Ternyata tidak. Karena manusia tidak mungkin dia mampu begitu dia. Yang mampu ini Allah, diaturnya. Nanti berlebih, nanti berkurang. Ada tanggungan, tapi Allah bantu. Makanya orang mukmin ini selalu meminta kepada Allah. Minta, jangan tidak meminta. Pandai-pandailah meminta pada Allah. Selalulah meminta pada Allah dalam semua urusan. Meminta pada Allah ini bukan hanya di dalam masjid, bukan hanya setelah sholat di rumah, waktu berjalan pun jalan ini lidahnya. Terus minta pada Allah. Terus menerus. Ini orang mukmin tidak mau putus dengan Allah. Orang mukmin tahu dirinya ini lemah, dirinya ini tak kuasa, dirinya ini tidak berdaya. Apa saja bisa terjadi. Termasuk musibah pada dirinya terjadi. Tapi lalu dia minta payung perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia minta sekali. Ibu-ibu yang dirahmati Allah taala, kita mohon kepada Allah keselamatan, perlindungan dan penjagaan. Berapa banyak terjadi orang itu tidur lelap tengah malam, itu tiba-tiba terjadilah longsor. Rumahnya, orangnya semua terkubur. Longsor, Bu. Ini dia rumahnya di bawah. Itu longsor tidak diduga. Ternyata itu jatuh. Ini kehidupan. Makanya lalu dia
berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin itu tidak lepas dari permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas. Setiap waktu. Jangan persoalan besar, persoalan kecil pun minta pada Allah. Jangan tidak minta. Jangan tidak minta. Untuk apa kita minta? Orang kita bisa kok, ini bisa, itu bisa. Pakai sandal di luar itu tidak pakai nama Allah bisa. Tidak. Sebut namanya. Bismillah. Berangkat. Bismillah. Pokoknya nama Allah tidak boleh dilupakan sekejap pun. Kalau kita lupa, minta tolong kepada Allah. Tolong ya Allah, saya untuk selalu mengingatmu. Tolong ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. A'inni ala dzikrika. Dan Nabi SAW kalau sudah pulang sampai di rumah mesti sholat sunnah 2 rakaat. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safar bada'a bil masjid Allah faraka'a fihi rak'atain. Ka'ab bin Malik berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pulang dari bepergian, beliau menuju masjid sholat 2 rakaat. Boleh di masjid, boleh di rumah. Pokoknya turun dari kendaraan, pulang, ambil wudhu, atau kalau masih punya wudhu, dan usahakan di safar punya wudhu. Di safar punya wudhu. Jangan tidak punya wudhu. Lalu kemudian sholat 2 rakaat. Termasuk berterima kasih kepada Allah SWT. Ibaratnya, ya Allah, dengan rahmat-Mu saya sudah pulang ya Allah. Andai kata tidak ada perlindungan-Mu, tidaklah mungkin saya sampai ke rumah saya ini. Andai kata tidak ada pertolongan-Mu, tidak mungkin saya sampai ke rumah saya. Terus menerus syukur, terima kasih, itu pengakuan bahwa apa yang dia dapatkan sekarang, safar, pulang ke rumah selamat, tidak ada halangan, bukan karena kehebatan dia, bukan karena perlindungannya. Berapa banyak, ya dan billah, berapa banyak kendaraan itu, Bu, tiba-tiba dia meluncur keluar jalan raya, meluncur ke sungai, meluncur ke, pokoknya di safar itu banyak persoalan, banyak masalah, termasuk banyak musibah. Nah, kita berlindung kepada Allah. Makanya begitu sampai di rumah, sholat 2 rakaat, kemudian mengakui, ibaratnya, alhamdulillah ya Allah, saya selamat ini karena Engkau, saya selamat karena Engkau. Dan andai kata kita berlindung kepada Allah, kita berlindung kepada Allah, tiba-tiba seorang mukmin itu terjadi musibah dalam perjalanan, sehingga dia pulang itu ke rumah dalam keadaan kakinya misalnya sakit, misalnya tidak bisa berjalan, tetap sholat sunnah apa enggak, Bu? Tetap lakukan sholat sunnah. Dan tidak boleh berkata, ya Allah bagaimana engkau ini, engkau tidak melindungi saya. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Dia musibah kecelakaan, kakinya sakit, kakinya pincang misalnya. Dia bilang, alhamdulillah ya Allah, kaki saya hanya sedikit sakit. Banyak orang itu meninggal dunia. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Jangan sebaliknya. Jadi apapun yang ditakdirkan oleh Allah, hargai. Hargai. Pokoknya itulah kehidupan orang mukmin. Ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu, saya persilakan untuk, silakan Bu. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ketika ibu pulang dari safar, sudah ambil wudhu, berdiri menghadap kepada Allah, kira-kira bagaimana niatnya ibu? Kira-kira coba bu. Ini saya belum jawab ibu, tapi kira-kira gimana ibu mau niat? Nggak usah pakai bahasa Arab, nggak usah. Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa daerahnya ibu boleh. Apa kira-kira ibu? Bilang apa? Apa? Ya, pokoknya ibu bilang saja pada Allah, ya Allah, sekarang saya mau sholat setelah safar, Engkau telah lindungi saya. Allahu Akbar. Mulai. Jadi ibu permudah ya bu. Nanti juga ada ibadah Ramadan, tidak mesti ibu harus pakai bahasa Arab. Nawaitu sauma, tidak usah pakai bahasa Indonesia. Apalagi tidak paham, tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa. Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya mau niat puasa Ramadan. Tolong bantu saya, mudahkan saya. Tolong saya. Mulai. Umpama seperti itu. Jadi itu bu ya. Niat itu tidak harus pakai, kecuali yang memang ditentukan oleh Nabi SAW, seperti mungkin waktu haji atau waktu umrah itu harus bahasa Arab, ya itu tidak boleh dirubah. Tapi kalau sehari-hari kita niatnya tidak yang tidak boleh itu bu, sholat kita ganti bahasa Indonesia tidak boleh. Tapi ketika kita niat, dan umpama diam ya bu, kita diam tadi, karena memang mau niat, pakai niatnya hati aja, diam terus mulai. Nah itu sudah cukup ibu. Ada lagi bu? Boleh. Jadi begini maksudnya, sekarang ini kita mau sholat duhur dan asar. Duhur, asar dijamak. Dan yang ini ambil 2, yang ini ambil 2. Boleh bu. Ibu sekarang, jadi berarti jamak kosor. Duhur asar boleh jamak kosor. Maghrib isya boleh jamak, kosornya hanya isya. Maghrib tidak boleh dikosor. Subuh tidak jamak, tidak kosor, harus di waktunya. Itu aja ibu bedakan. Jadi kalau ibu bersafar, ibu berangkat, ibu duhur tidak bisa sholat karena keadaan, tidak apa-apa. Ibu niat, saya mau niat jamak takhir. Nanti sholat duhur saya lakukan di asar. Begitu sholat asar, tidak boleh ibu bilang tidak ada waktu, harus kumpulkan dengan maghrib. Tidak boleh, harus selesai di duhur asar. Tidak boleh. Pokoknya tidak. Makanya kalau bisa ibu cari waktu duhur. Khawatir nanti asar tidak bisa berhenti. Duhur aja. Ternyata duhur tidak bisa. Apa boleh buat masuk ke asar? Tapi begitu asar, masuk waktu asar, segera cari untuk sholat. Cari tempat untuk istirahat, untuk makan. Di rumah makan itu ada musolanya, itu sangat lebih baik lagi. Pokoknya diatur. Ibu-ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apa ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan bermunajat kepada Allah. Kita akan berdoa. Yang doa ini bagi kita, doa termasuk khatmil Quran, bukan doa hanya pokoknya yang penting acara selesai. Bukan. Ini pertemuan seperti ini, pertemuan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan
yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha damban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dhurran illa kashafta wala dainan illa qadaita wala su'alan illa a'taita. Allah marhamna bil Quran wahdina bil Quran wasfina bil Quran wa nawwir qulubana bil Quran wa nawwir sudurana bil Quran wa nawwir buyutana bil Quran wa nawwir kuburana bil Quran waj'alhu hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina. Allahumma ya Allah, di tempat ini dalam keadaan seperti saat ini kami mempelajari ayat-ayat-Mu, kami membaca sabda-sabda Nabi-Mu salatuka wa salamuka alaih. Ya Allah, tidak ada tempat memohon kecuali hanya kepada-Mu. Tolonglah kami untuk kami mengamalkan dan melaksanakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ya Allah, saat ini kami sedang menjalani kehidupan dunia. Allahumma ya Allah, ada sukanya, ada dukanya, ada beratnya, ada ringannya. Allahumma ya Allah, kami mohon mudahkan semua kesulitan kami, mudahkan semua kesulitan kami, mudahkan semua kesulitan kami. Allahumma ya Allah, mudahkan semua urusan ibadah kami, mudahkan semua urusan dunia kami, urusan keluarga, urusan rumah tangga, urusan bisnis, urusan perdagangan, semua urusan dunia kami, dan mudahkan semua urusan akhirat kami, mudahkan semua urusan akhirat kami. Allahumma ya Allah, kami amat sangat membutuhkan perlindungan-Mu. Allahumma ya Allah, tiap hari kami ini masuk ke jalan raya. Di sana banyak kendaraan, di sana simpang siur kendaraan, dan banyak kali terjadi kecelakaan, banyak kali terjadi musibah. Allahumma ya Allah, hanya perlindungan-Mu yang melindungi kami. Hanya perlindungan-Mu yang bisa menyelamatkan kami. Kami tak kuasa melindungi diri kami, kami tak kuasa menyelamatkan diri kami. Maka kami mohon, lindungilah kami, keluarga kami, anak-anak kami, semua keluarga kami. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi fil lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana adina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.